Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sudah 3 praktek akhlak yang mulia kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, dermawan. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang dermawan dengan segala kemampuan kita yang berbeda-beda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tawadhu, merendahkan kedudukan padahal dia pantas untuk ditinggikan. Sekarang yang keempat, yaitu akhlak yang mulia adalah as-sidqu, berkata jujur. Ini praktek akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 109, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalu bersamalah dengan orang-orang yang berkata jujur. Berkata jujur termasuk dari akhlak yang mulia. Kenapa demikian? Karena pendusta itu sifat orang munafik. Makanya saya sering mengucapkan al-mu'min la yakdzib. Orang beriman itu tidak berdusta, tidak menipu. Berdusta macam-macam. Ya. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi thalathun." Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dusta. Yang paling pertama tanda orang munafik adalah kalau ngomong dusta. Maka orang yang berakhlak mulia tidak berdusta. Bahkan tadi disebutkan, liman tarakal kadhiba walau kana mazihan. Aku akan menjamin seseorang akan mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta walau dalam keadaan bercanda. Orang beriman tidak berdusta. Perhatikan para konsultan, para penasehat-penasehat, para pemberi nasihat ketika dimintai nasihat, tidak boleh berdusta. Ada perkataan menarik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la yazalu ar-rajulu fi sihhati ra'yihi ma nasaha limustashirihi. Masih saja seseorang dalam pendapatnya yang baik, kalau dimintai nasihat, dimintai konsultasi, dia ngasih nasihat yang terbaik selama berbuat baik, tidak menipu, tidak berdusta kepada yang meminta nasihat, kepada yang meminta nasihat kepadanya. Ya, termasuk di dalamnya juga tukang reparasi, tukang bengkel. Ya, nggak boleh dusta, nggak boleh menipu. Kalau seandainya bannya dikatakan masih bagus, jangan ditipu. Bannya sudah rusak, karena itu harus diganti. Kalau seandainya olinya masih bagus, tidak boleh menipu, berdusta. Begitu juga para pedagang di pasar.
Akhlak yang mulia adalah berkata jujur, walaupun pahit. Saya pernah ke negeri kafir. Saya tanya kepada yang mengundang, apa orang kafir yang paling dia tidak sukai? Ini mayoritas negeri kafir. Kata beliau ini orang Indonesia tapi sudah punya permanen residen di sana. Kata beliau, dusta. Kalau kamu salah dalam pekerjaan kantormu, ngaku salah, tapi dusta jangan. Dusta itu paling tercela dari seorang beriman. Seorang beriman tidak boleh berdusta. Akhlak yang mulia dari seorang beriman adalah jujur. Qulil haqqa walau kana murran. Berkata yang jujur walau itu pahit. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna 'indallahi siddiqan." Sesungguhnya kejujuran menghantarkan kepada kebaikan. Kebaikan menghantarkan kepada surga. Surga, sesungguhnya seseorang selalu berkata jujur sampai menjadi orang yang siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah harus berkata jujur. Akhlak yang mulia adalah berkata jujur. Kalau antum ingin tahu calon mertua, calon menantu, atau bahkan calon pengantin, pasangan, apakah dia baik atau tidak, berakhlak yang mulia atau tidak, berkata, lihat perkataannya, jujur atau tidak. Ya, jujur adalah tanda akhlak yang mulia. Bukankah seorang perempuan apabila didatangi oleh seorang lelaki yang ingin melamarnya, dia pilih yang paling baik agama dan akhlaknya. Salah satu akhlak yang mulia adalah kejujuran. Maka jangan pernah berdusta. Kita ini manusia lemah, kadang melakukan kesalahan, ngaku saja salah. Tapi kalau dusta, enggak. Ya, tidak boleh berdusta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang kelima ya. Oh ya, yang kelima, termasuk dari akhlak yang mulia adalah memberi suri tauladan, menjadi contoh kebaikan bagi yang lain dimanapun kapanpun, menjadi contoh bagi yang lain. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat beliau adalah memiliki qudwatun hasanah. Qudwah artinya suri, teladan. Hasanah artinya yang baik. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menjadi contoh buruk bagi yang lain, pelopor keburukan bagi yang lain. Saya dulu masih ingat, dan mudah-mudahan orangnya bertaubat ya. Dulu tidak ada dan belum tersebar para perempuan berjilbab bergoyang di media sosial, sampai ada publik figur yang membolehkan istrinya bergoyang di media sosial, berjoget. Maka ini adalah akhlak yang buruk yang akan dirasakan dosanya oleh pecontoh pertama
yaitu yang mengajak dan membolehkan para perempuan bergoyang meskipun mereka memakai jilbab, bahkan memakai cadar. Maka hati-hati menjadi pemilik akhlak yang buruk. Salah satunya adalah pemberi suri tauladan yang buruk, pelopor keburukan. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau salah satu akhlak yang mulia adalah suri tauladan. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau selalu berada di atas akhlak yang mulia. Apa itu? Menjadi pelopor kebaikan. Jangan sampai menjadi pelopor keburukan. Ya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk akhlak yang mulia yang keberapa ini? Yang keenam adalah seseorang senantiasa perbuatannya dan akhlaknya penuh dengan kesabaran. Sabar adalah akhlak yang mulia. Sabar adalah akhlak yang mulia. Apa itu sabar? Menahan lisan untuk tidak mencaci maki, menahan qalbu untuk tidak berprasangka buruk, menahan anggota tubuh untuk tidak mengerjakan hal-hal yang buruk. Itu disebut dengan kesabaran. Dan kesabaran adalah akhlaknya para nabi alaihimus salatu wassalam. Para nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang sabar, terutama para rasul dari ulul azmi. Makanya Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi. Nah, ini akhlak yang mulia, bersabar. Saat ada orang yang berbuat buruk kepada dirinya, maka dia bersabar. Kalaupun ingin membalas, maka fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Yang artinya, kalau seandainya dia ingin membalas keburukan, maka keburukan dengan yang semisal dengannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang disebut dengan ar-rifqu wal-lin, kelembutan. Kelembutan. Ar-rifqu artinya al-lutfu walinul janib. Ya, artinya kelembutan dan senantiasa berlemah lembut dengan orang lain, tidak kasar, tidak keras terhadap orang lain. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan apa saja rahmat dari Allah, engkau lembut terhadap mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa sifat lembut, penuh kasih sayang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman sekarang ini, Pak.
zaman orang bermudah-mudah untuk berkata kasar, berkata kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, berkata kasar, berkata kotor, ya, suka melaknat. Saya punya santri, salah satu PR kita di pesantren itu adalah santri-santri yang suka menonton orang main game. Nah, itu hati-hati Pak. Anak-anak Bapak yang suka nonton game, orang main game, bukan suka main game, tapi orang nonton orang main game. Itu biasanya mereka berkata-katanya kasar. Betul apa betul? Ya. Dan itu akhirnya masuk ke dalam kebiasaan lisan yang menonton. Makanya saya di pesantren tidak memperbolehkan santri saya untuk menonton orang main game. Karena kita di pesantren merasakan akhirnya dia tanpa sadar mengatakan perkataan anjing, anjing, anjir, jerit, ya, babi. Nah, itu kebiasaan dari orang-orang yang lisannya kotor. Nah, itu salah satu dekadensi moral di zaman media sosial. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, ya, jauhkan anak-anak kita dari menonton orang yang sedang main game. Karena mereka secara tidak langsung mendidik kepada anak-anak kita lisan-lisan yang kotor. Yang lebih parah kadang-kadang kita di pesantren hampir 24 jam membiasakan mereka pulang liburan di rumah dibebaskan oleh orang tuanya. Kasihan Ustaz. Atas nama kasihan merugikan anaknya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangankan kepada manusia biasa, kepada Fir'aun, pengaku menjadi Tuhan, orang yang ngaku jadi Tuhan, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam diwajibkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang lembut, apalagi kepada manusia biasa. Dalam surat Thaha ayat 43-44, faqula idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah oleh kalian berdua ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin ia akan ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, kalau seandainya Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah dengan lembut kepada Fir'aun, si pengaku menjadi Tuhan, maka semestinya kepada ahli-ahli maksiat dari kaum muslimin harus lebih lembut lagi. Jangan mencela, mencaci, menghina, tetapi ingatkan agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dengan santun, lembut, berkata yang baik. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man u'tiya hadzahu minar rifq
faqad u'tiya haddahu min khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya siapa yang diberikan bagian dari sifat kelembutan, sungguh dia diberikan bagian dari kebaikan dunia dan di akhirat, dan dunia dan akhirat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kepala keluarga, jangan suka marah-marah, kemudian suka mencaci anak, suka merendahkan anak, berkata kasar terhadap istri dan anak. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan udkhila alaihimur rifq." Jika Allah menginginkan kepada sebuah keluarga kebaikan, dimasukkan ke dalam diri mereka sifat kelembutan. Ya, sifat kelembutan. Tidak boleh nempeleng anak. Wala tadribil wajh, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh kalian memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan berkata kasar, menghinakan anak, menghinakan istri. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini kan lagi ramai kasus berzina. Ada seorang pemuda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kemarin dibahas oleh, saya baru datang dari Solo, dari Karanganyar, Jawa Tengah. Ikut daurah. Jadi tidak selesai daurah langsung ke sini. Belum pulang lagi ke Banjarmasin. Salah satu yang dibahas baru kemarin adalah seorang pemuda berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Dia tidak nanya lagi zina itu halal atau enggak. Dia minta izin untuk berzina. Berarti dia menganggap bahwa zina tersebut boleh. Maka kalau antum sebagai pendakwahnya gimana? Dasar lo kurang ajar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangan kita para sahabat waktu mendengar itu, faqbalal qaumu alaihi fazajaruh. Orang-orang datang kepada dia, kemudian menghinakan dia atau berbuat keras kepada dia. Ini pertanyaan apa ini? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak tersebut, "Idnu, sini mendekat." Sampai dekat sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian, kata Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, profesor doktor yang saya ikut daurah sama beliau. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memakai dalil. Beliau memakai akal. Kata beliau, agar si pemudanya berpikir, atuhibbuhu li ummik? Mau suka itu dilakukan untuk ibumu? Pemuda tersebut menjawab, la wallah ja'alani Allahu fidaak. Tidak suka, demi Allah aku akan mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkan ibuku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, walan nas yuhibbunahu li ummahatihim. Kalau begitu orang-orang pun tidak suka untuk ibunya. Lihat bagaimana lembutnya. Ar-rifq wal lin. Kemudian apa tuhibbuhu li ibnatik? Sukakah itu dilakukan kepada anak perempuanmu? Sama dia menjawab juga, la wallah ja'alani Allahu fidaak. Tidak wahai Rasulullah, demi Allah aku nyawaku sebagai jaminannya untuk menyelamatkan anak perempuanku. Walan nas yuhibbunahu li banatihim. Tidak juga manusia menyukai itu terjadi kepada anak-anak perempuan mereka. Lihat ya, Rasulullah SAW tidak pakai dalil sini.
ngajak berpikir anak tersebut dengan begitu lembut. Maka para ikhwah, kalau ada yang berbuat maksiat dari kawan-kawan, jangan direndahkan, dikucilkan. Wala takunu aunan lisyaitan alaihi. Jangan, kata Umar bin Khattab, jangan menjadi penolong syaitan terhadap ahli maksiat tersebut. Akhirnya dia benar-benar terpojok, dihinakan, direndahkan, akhirnya benar-benar putus asa, mungkin bisa murtad gara-gara itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati ada Allah. Jadi dengan lembut, ya. Begitu pula nanti kalau antum berdakwah di rumah kepada orang tua, terutama adik kakak, paman bibi, ya, adik-adik perempuan yang belum pakai jilbab, maka birrifq wal lin, dengan lemah lembut. Kemudian akhlak yang selanjutnya yang keberapa? Yang ke-8, yaitu al-anatu wat tathabbut. Tidak tergesa-gesa dan benar-benar meneliti berita. Apalagi kita di zaman yang sangat mudah orang menyebarkan dusta. Maka jangan terlalu mudah percaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat beliau, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilmu wal anat. Sabar, tidak mudah membalas dendam, wal anat, tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa memponis, ya, jangan tergesa-gesa menilai, jangan tergesa-gesa membuat kesimpulan. Ya, a'ti li akhika 70 uzran qabla an tahkumahu. Berikan kepada saudaramu 70 alasan sampai kamu bisa memaafkannya. Saya beri contoh, misalkan di depan ada konser musik, ada saya di jalan di situ, wah Ustadz ikut konser musik nih. Ya, maksudnya cari alasan agar bisa memaafkan. Mungkin beliau sedang begini, mungkin beliau sedang begini, mungkin beliau sedang, selama belum jelas apa yang dilakukan. Kalaupun jelas, dinasihati dengan nasihat yang terbaik. Kemudian yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat pemaaf. Ini akhlak yang mulia, pemaaf. Dan pemaaf ini macam-macam. Di antara pemaaf adalah memaklumi. Saya beri contoh. Misalkan kita ketemu dengan ustadz yang kita kagumi. Pas ketemu ustadznya, kita anggap ustadz ini mungkin, wah ustadznya itu akhlak mulia, bagus orangnya. Ternyata pas ketemu langsung di luar ekspektasi kita. Kok beda ya? Maka pada saat itu ada akhlak yang mulia. Apa itu? Memaklumi. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 199, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Khudhil 'afwa, maklumilah. Oh, mungkin beliau sedang ini, maklumi. Oh, mungkin beliau lagi tergesa-gesa, maklumi. Jangan sampai buat status, saya ngefans sebenarnya sama ustadz itu.
Tapi pas ketemu langsung kok beda. Saya jadi kecewa. Ya, akhirnya rendahlah ustaz tersebut. Nanti ada yang mengomentari lagi, benar tuh saya pernah ketemu juga di pasar. Ustaznya nggak pernah senyum dan seterusnya. Makanya para ikhwah, saya berpesan ya, kalau ngefans jangan terlalu berlebihan. Kalau ingin mengidolakan orang, idolakanlah orang yang sudah meninggal dari para salafus saleh. Jangan idolakan ustadz yang masih hidup. Kita tidak tahu dia mati di atas apa. Ya, saya sering tuh melihat orang nulis tentang si ustadz apa gini begini. Ya, kita nggak tahu dia meninggal di atas apa. Ada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah." Siapa yang ingin mengidolakan seseorang, maka idolakan yang sudah meninggal dari nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, para salafus saleh. Sesungguhnya yang masih hidup tidak aman dari godaan. Enggak tahu dia mati di atas apa dia. Sebagus apapun ceramahnya, antum bukan cuma dengar ceramahnya di reels saja, enggak tahu hakikatnya bagaimana. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sifat pemaaf, khudzil afwa. Ini indah banget. Antum kalau bergaul dengan orang, amalkan ini, khudzil afwa. Maklumi aja lah. Ya. Misalkan nih, ada orang kita bantu, kemudian nggak ada terima kasihnya nih orang. Sampai ngucapin jazakallahu khairannya nggak ada. Maka sudah khudzil afwa. Oh, memang begitu. Ya sudah selesai. Khudzil afwa, memaklumi. Dan ini termasuk daripada pemaaf. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang 9 praktek akhlak mulia yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu semua yang ada dalam diri ya. Saya belum menceritakan praktek akhlak mulia kepada orang lain, seperti birrul walidain, berbakti kepada orang tua, husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga, ya, kemudian macam-macam nanti banyak akhlak yang mulia, ya, praktek-prakteknya yang bisa kita pelajari. Tetapi yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah akhlak-akhlak yang mulia untuk di dalam diri kita. Bakti orang tua, menyambung hubungan rahim, ini terutama hubungan rahim, akhlak mulia itu. Dan hati-hati, rahim itu siapa? Yang kita terkumpul kekerabatan dengannya, baik dari sisi bapak kita atau ibu kita. Itu namanya rahim. Terkumpul kekerabatan dengannya, baik sisi bapak kita atau ibu kita. Bapak kita punya bapak dan ibu, punya lagi kakek dan nenek. Di sini kakek nenek. Ya, bapak kita punya saudara saudari, kemudian saudara saudari bapak punya anak, berarti sepupu kita. Kemudian kita punya saudara saudari, kemudian saudara-saudari kita punya anak, berarti keponakan kita. Itu semuanya rahim. Hati-hati ya, memutuskan rahim itu akhlak yang buruk. Dan bahayanya amalan tidak diangkat. Wallahi tidak diangkat. Ada hadisnya. Cuma karena waktu kita tidak cukup ya. Saya sebutkan saja nih, akhlak yang mulia, bakti orang tua, menyambung hubungan rahim, kemudian kasih sayang terhadap keluarga. Ini terutama kepala keluarga yang saya singgung tadi. Kemudian berbuat baik kepada tetangga.
kemudian menjadi kafil, pengurus anak yatim, itu hak yang mulia. Memperhatikan hak-hak pekerja, jangan sampai kering-keringatnya, terlambat gajinya, ya. Kemudian termasuk akhlak yang mulia, tidak suka marah terhadap orang. Termasuk akhlak yang mulia juga adalah suka memperbaiki hubungan yang sudah mulai putus. Islahu dzatul bait, islahu dzatil bait. Misalkan antara kakak dan adik bertengkar, 5 tahun sudah enggak sapa, enggak salam. Lalu ada adik paling bontot, ingin mengadakan islah, perbaikan, perdamaian. Akhlak mulia ini. Dia datang kepada adik kakaknya, dia datang kepada kakaknya yang satu, dia kasih hadiah, dia katakan itu hadiah dari kakak yang ini. Ya, karena biasanya perdamaian itu perlu modal. Betul, itu perlu modal itu. Nah, ini contoh-contoh akhlak yang mulia yang kepada orang lain. Ya, belum lagi perbuatan-perbuatan seperti mengunjungi, menjenguk orang sakit, ya. Belum lagi perbuatan akhlak yang mulia kepada hewan. Banyak pokoknya. Tadi yang sudah saya sebutkan 9 itu adalah untuk diri, di dalam diri kita diamalkan. Belum lagi akhlak yang mulia terhadap selain kita. Nah, ada waktu 5 menit, 10 menit, 1-2 pertanyaan. Silahkan. Harus bertanya. Kalau nggak bertanya saya nggak tutup kajian. Karena ini pesan dari Syekh Ibrahim. Biarkan jamaahmu bertanya. Karena kamu menyampaikan ilmu, kadang yang didengar dan dipahami oleh jamaah tidak seperti yang kamu inginkan. Nah, materi tadi kan ada ya itu adalah memaafkan. Nah, bagaimana kondisinya kita yang sudah maafkan duluan, terkesal duluan, nah tadinya kita ingin melakukan orang itu. Tanya sayangnya kita ke orang itulah sesuatu hal yang kita itu dia berlaku seperti itu. Bagaimana kita redam hati kita, sebaliknya seperti apa? ya tadi jawabannya khudhil afwa. Sudah maklumi saja. Ustaz itu ternyata begini. Senyumin aja. Ya, khudhil afwa, maklumi saja. Oh, manusia ustadznya. Contoh misalkan ada orang kaya ngajak seorang publik figur ahli agama berdagang. Dia terkesan dengan ahli agama ini, dia ajak berdagang. Saat berdagang ketahuan akhlak si ustadz, biasanya begitu emang. Ya, kalau sudah urusan duit beda dengan urusan kajian. Akhirnya si yang pengusaha ini merasa sakit hati dengan akhlaknya si ustaz. Maka pada waktu itu khudhil afwa, maklumi, oh manusia. Tetapi kalau ada kerugian, berhak kita untuk menuntut dari orang yang kita idolakan, dari ustaz tersebut. Tapi tadi menghadapinya khudhil afwa, maklumi. Makanya para ikhwah, ada kaidah dalam bergaul dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa an yubghidhaka yauman ma. Artinya, cintai kekasihmu, orang yang engkau cintai, dengan seperlunya. Mungkin suatu hari dia akan membuatmu benci. Wa abghid baghidaka yauman ma. Yang artinya abghid baghidaka haunan ma. Yang artinya benci orang yang engkau ingin benci seperlunya. Mungkin
akan menjadi teman baikmu suatu hari. Nah, itu kaidah di dalam seseorang bergaul, ya. Dan itu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Mungkin kita akan mencintai orang yang kita benci dulu. Seperlunya saja. Cinta seperlunya, benci seperlunya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Satu lagi. Nah, tenang. Yaitu jujur, ya. Ada para ikhwah, ada dusta yang diperbolehkan. Ada 3. Salah satunya untuk mendamaikan 2 kelompok. Nah, itu ada hadisnya. Ya, jadi tidak bertentangan dengan akhlak diri sendiri. Tapi jangan dijadikan itu kebiasaan dustanya. Dengan dalih ingin mendamaikan, dusta gitu. Ya, nah, tidak boleh. Jadi ada dusta yang diperbolehkan. Salah satunya untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan atas nama ingin perbaikan kemudian dia berdusta, tidak. Bisa dimaklumi, ya. Baik. Terakhir, satu lagi. Nah, apa Ustaz tadi di bab tawadhu tadi, sepertinya kita mendapatkan untuk berlomba-lomba jika kita tahu di Mekah akan mengundi di sampai 4 kali. Nah, tadi Ustaz menyampaikan makmum belakang mana? iya. Enggak, saya sudah merasa itu pasti akan ditanya. Jadi gini, tidak boleh di dalam kita beribadah kita mengedepankan orang lain sedangkan kita di belakang. Ini enggak boleh. Al-ithar fil ibadati mamnu dalam kaidah fikih. Mengedepankan orang lain di dalam ibadah tidak boleh. Misalkan saf pertama adalah saf istimewa. Lalu kemudian kita sudah di saf pertama nih. Ada orang yang baru datang. Oh Pak, silakan Pak, saya di belakang aja. Ini nggak boleh. Yang saya maksud tadi adalah kalau ada imamnya dia nih, kalau ada seseorang ahli baca Al-Quran, ya tak? Tapi di sampingnya juga ada ahli baca Al-Quran, kira-kira 11-12 lah. Nah, dia ingin dikedepankan, tapi dia lebih memilih menjadi makmum. Nah, ini bukan berarti seperti tadi saf pertama nggak boleh. Saf pertama harus berlomba-lomba untuk saf pertama. Bisa dimaklumi. Jadi beda dengan yang tadi. Sebentar ya. Ini terutama saya sangat berpesan kepada para murid-murid yang ngefans terhadap ustadznya gitu. Ustadz manusia. Dia bukan malaikat yang tidak pernah salah. Ya. Wah, ketemu salaman ternyata akhlaknya begitu. Ya, khudhil afwa. Maklumi saja manusia dia. Ya, kadang dia sedang tergesa-gesa, kadang dia bawa keluarga, anak. Masa dia senyum terus? Susah juga ya. Makanya khudhil afwa itu akal yang sangat luar biasa. Khudhil afwa. Contoh misalkan kita ngefans terhadap ceramahnya, ternyata pas ceramah langsung di hadapan kita, kok beda ya?
Ya khudil afwa. Sama kayak tadi kemarin saya ke Solo. Banyak orang yang ketemu saya langsung sampai, ini benar Ustaznya, yang saya biasa lihat. Ini benar. Iya Pak, itu saya. Benar Ustaz nih. Oh, gimana mau diapain? Ya. Nah, seperti itu. Jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan terlalu berlebih-lebihan, dan kita tidak boleh hulu. Kita tidak seperti dakwah-dakwah lain yang hulu terhadap gurunya. Hulu, manusia bisa melakukan kesalahan. Tidak boleh berlebih-lebihan menganggap ustadznya tidak pernah salah, selalu benar. Tidak boleh hulu di dalam kita mengikuti sebuah dakwah seseorang. Demikian, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.